halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Andreas Roni Wijaya atau biasa dipanggil oleh mahasiswa Sains Data di situ dengan Pak Andre. Saya selain sebagai dosen juga sebagai pembina untuk himpunan mahasiswa Sains Data dan juga di ITTP ini sebagai kepala bagian humas kerjasama dan juga KUI. Kalau untuk bidangnya sendiri biasanya di statistika di situ. Jadi dulu ceritanya sih awalnya karena memang untuk mencarinya karena bidang saya di statistika ya. Jadi mencarinya memang prodi-prodi yang berkaitan dengan statistika atau sains data di situ. Dan salah satunya memang di Purwokerto ini, di ITTP ini di situ. Saya dulu juga tidak terlalu kenal di sini berkaitan dengan ITTP ini. Dan dulu waktu awal masuk itu memang sempat underestimate di situ. Wah, saya nanti di kampus swasta dan akreditasinya masih baik sekali. Kira-kira nanti kampusnya bakal seperti apa ya? Tapi ternyata setelah saya masuk di situ, nah saya kaget di situ. Oh, ternyata luar biasa kampusnya di situ. Jadi tempatnya cukup nyaman ya di situ untuk belajar, untuk bekerja di situ. Di sini juga salah satu prodi sains data yang awal-awal ya di Indonesia di situ, dan sekarang udah banyak yang menjamur dan semoga nanti bisa lebih baik di sini untuk sains data. Cerita hari pertama saya. Jadi saya belum punya seragam ya, Jadi kata Bu Komsah pakai putih hitam ya itu. Ya udah saya pakai putih hitam di situ. Terus sampai ruangan dosen lah, ruangan dosen dikira sama Bu Komsah kayak mahasiswa mau sidang di situ. Akhirnya biasanya putih hitam ya kalau di beberapa kampus, jadi nggak pakai alma mater kayak gitu. Terus akhirnya dikasih tuh sama Bu Komsah seragam putihnya ITTP kayak gitu. Terus masuk di situ saya kan mengajarnya angkatan 2020 di situ di beberapa kelas di situ ya, karena masih adaptasi dan juga masih pertama kali mengajar ya, walaupun dulu saya pernah menjadi asisten dosen tapi kan cukup lama ya di S1 dulu, jadi ya kadang masih agak canggung lah berhadapan sama mahasiswa di situ. Dan kadang dulu kan mengajarnya masih 1 jam ya karena masih pandemi di situ. Nah itu 1 jam itu kayak lama banget di situ, materinya udah habis tapi ternyata jamnya masih lama di situ. Tapi di mulai semester 2 dan berikutnya di situ 3 jam itu kayak rasanya ya cepat banget di situ. Jadi bahkan mau ngajar 4 sampai 5 jam cukup bisa juga kayak gitu. Terus yang bikin agak canggung juga kan jarak antara saya dengan mungkin yang angkatan 20 kan nggak begitu jauh ya. Katakanlah cuma 4 sampai 5 tahun di situ. Jadi kayak aneh aja ngajar yang mungkin usianya nggak jauh, apalagi kalau mereka minta cium tangan di situ. Ada salim di situ. Kan beberapa pasti ada lah untuk yang mahasiswanya kayak gitu. Jadi rasanya kayak kita itu usianya jadi lebih tua gitu. Karena kan aneh ya di situ minta cium tangan itu. Walaupun semakin ke belakang ini ya semakin lebih biasa ya kayak gitu. Ya mungkin karena kaget baru awal-awal. Iya sih. Karena jaraknya udah semakin jauh sih Pak. Iya. Bandingnya tuh udah 2 anak ya. Sama 23 itu jaraknya berarti berapa ya? 9 tahun. 8 sampai 9 tahun. Jaraknya 8 sampai 9 tahun. Tahun berapa Pak? Aku angkatan 2014. Iya, berarti 9 tahun. Ya, dulu sih pertama kali ya, sekali lagi masih underestimate aku. Wah, nanti ngajarnya mahasiswa apakah mereka yang males-malesan, males ngerjain tugas, males masuk kayak gitu. Tapi ternyata mahasiswanya rajin-rajin. Mayoritas masih sering masuk lah kayak gitu. Ada 1-2 yang mungkin outlier ya, mereka jarang masuk kayak gitu. Nah, terus yang angkatan 2000 ini berdasarkan tipikal ya. 2020 itu lebih ini sih, lebih banyak yang berdiamnya. Jadi kita kan biasanya untuk mengajarkan kita butuh interaktif ya di situ ya. Tapi terkadang ya mereka jawabnya sebisanya mereka kayak gitu. Jadi lebih cenderung lebih flat gitu. Pas yang angkatan 2021, nah ini cukup asbun juga sih. Tapi asbunnya cukup ini ya, cukup ya bisa menjawab pertanyaan itu dengan tepat sih kayak gitu. Jadi sesuai konteksnya kayak gitu. Nah yang 2022 ini yang lebih heterogen. 2022 ini heterogen. Ada yang asal ceplos, tapi ada juga yang jawab itu tepat kayak gitu. 2022, tapi asik sih yang ngajar yang di 22 ini, yang mungkin yang paling asik menurut saya. Oh gitu. Iya, pokoknya 22 itu kalau kita ajak komunikasi itu enak di kelas kayak gitu. Karena mungkin ya kelasnya besar ya. Ada satu kelas kan 40-an lebih ya di situ. Kayak gitu. Kalau
Kalau yang angkatan 23 ini karena baru ngajar ini ya mungkin belum begitu terlihat. Antara kalau di kelas A itu memang ya bisa jadi dibilang kurang begitu ini ya aktif ya. Jadi kayak angkatan 2020 tadi. Kalau kelas B di sini memang anak-anaknya aktif kayak gitu. Yang paling kelihatan sih misal mereka mengirimkan pesan itu kadang DP-nya macam-macam kayak gitu. Ada yang kucing melet di situ, terus kemarin ada juga yang apa namanya pakai dia kayak banteng moncong putih tapi bukan banteng, aku lupa. Itu kalau izin kadang pada aneh-aneh di situ. Pak, saya izin mau ke Jogja di situ. Lah ke Jogja itu ngapain? Di situ kan nggak dijelaskan. Ke Jogja main atau apa kita nggak tahu kayak itu. Jadi walaupun mending daripada ini ya, daripada izinnya asal, mending kalian bolos aja kayak gitu kan ada kesempatan di situ. Kalau yang senengin sih di kelas dia interaktif di situ. Kita banget. Jadi ketika ditanya itu langsung jawab, ketika disuruh maju langsung maju. Nah, itu seneng karena kelasnya itu jadi ini ya, jadi hidup di situ. Nah, yang nggak senengin ya mereka misalkan datangnya terlambat ya gitu, terus ya itu misalkan mereka alasan ya gitu, jadi misalnya alasan sakit ya gitu. Nah biasanya kalau ada yang alasan sakit itu ya kalau memang mereka benar sakit ya saya doakan cepat sembuh. Tapi misalkan kalau mereka pura-pura ya saya doakan sakit beneran sakit. Ini ya biasanya kalau saya ya beberapa memang tak kasih nilai E di situ. Gara-garanya mereka nggak ngumpulin tugas ya itu. Jadi selama mereka mengumpulkan tugas biasanya ya minimal B pasti dapat lah. Nah, jadi dulu sebelum jadi dosen sih saya pengennya ada dua hal ya. Jadi dulu dosen saya itu ada yang benar-benar killer, ada yang pokoknya kita ketemu itu udah takut banget, dan ada juga yang dosen itu benar-benar sabar dan dia juga benar-benar mengayomi. Nah, saya pengennya ada dua hal ini. Jadi saya dekat sama mahasiswa juga di situ, bisa menjadi tempat mahasiswa untuk ini ya berdiskusi, tapi juga disegani di situ. Nah, jadi saya pengennya ada dua karakter ini dalam diri saya ketika menjadi dosen kayak gitu. Gitu. Apalagi kalau presentasi gitu. Ayo bisa. Kenapa kalau presentasi kenapa ya? Enggak kan biasanya kalau di ini ya di acak gitu. Acak urutannya. Karena saya lihat itu mahasiswa biasanya mempersiapkannya di situ per ini ya, per partnya masing-masing. Nah, nanti di part lain mereka nggak mempersiapkan, nggak baca di situ. Nah, makanya di situ saya otak-atik untuk urutannya kayak gitu. Dan itu juga belajar dari dosen saya yang dulu kayak gitu. Tapi kadang Bapak ada ngerasa kesel nggak sih Pak? Misal kayak kita ini kan kayak terlalu santai gitu bercanda sama Bapak. Kalau selama di luar ini ya, di luar kelas ini nggak masalah sih kayak gitu. Dan yang mungkin yang perlu dijaga misalkan omongan-omongan yang kotor di situ. Nah, saya lihat masih banyak yang seperti itu kayak gitu. Dan itu menjadi salah satu ini juga omongan di dosen juga kayak gitu biasanya. Ketika ditunjuk itu kan saya baru bulan pertama atau bulan kedua ya saya di sini, dan memang karena sejak dulu itu saya berkaitan atau sering berhubungan dengan kemahasiswaan waktu saya dulu S1, entah terkait organisasi atau program-program yang berkaitan dengan luar kampus lainnya kayak gitu. Makanya saya senang banget ketika ditunjuk menjadi pembina HMSD, jadi saya bisa menularkan ilmu dan juga pengalaman saya ke mahasiswa di situ yang berkaitan dengan organisasi, prestasi ataupun yang lainnya gitu. Bahkan dulu saya sempat ini ya bermimpi untuk suatu saat ketika nanti Pak Novanda memang sudah misal untuk S3, nah saya pengen menggantikan posisi beliau kayak gitu. Tapi karena saya sudah ditunjuk menjadi kepala bagian humas kerjasama dan KUI, jadi ya kita bisa setara, jadi bisa saling berhubungan sama Pak Novanda kayak gitu. Ya, HMS ini termasuk baru juga ya, karena kita berdiri juga baru, dan saya lihat di situ secara manajerial dan juga secara program-program itu sudah sangat bagus di situ. Tepuk tangan dulu. Dan setiap setiap beberapa periode di situ kan pasti ada perbaikannya di situ saya lihat. Dan yang paling terlihat di situ ketika menyelenggarakan acara yang kemarin, acara yang untuk Desnatalis kemarin ada Data Slayer dan juga Rights di situ ya. Itu kan banyak banget di situ untuk peserta yang masuk. Bahkan saya sendiri mungkin nge-expect
bakal sebanyak itu. Mungkin paling pesertanya bisa 10 atau 20, tapi ternyata lebih banyak. Termasuk yang infografis kemarin juga sama. Kalian bisa menyusun acara dan juga panduan serapi tersebut kayak gitu. Ya mungkin karena dari tahun ke tahun kan pasti ada perbaikan ya, ada evaluasi di situ. Yang jelas pasti secara manajerialnya di situ pasti lebih bagus di situ. Kayak gitu. Kalau yang kemarin itu termasuk ini ya, mungkin koordinasinya itu lebih ke kepala divisinya yang 2022. Ya, yang kalau dari 2023 2024 ini memang biasanya dari ketua umumnya sendiri dan juga biasanya terkadang ngajak ke masing-masing kepala divisi. Tapi kalau yang dulu itu biasanya per proker di situ. Cuman itu ya. Jadi ya ada plus minusnya di situ. Kalau kepala divisinya mungkin di situ secara keseluruhan bisa disampaikan untuk progresnya kayak gitu. Tapi kalau yang per proker ya berarti hanya khusus proker tersebut kayak gitu. Atau proker dalam divisi tersebut. Mungkin bedanya di situ. Kesulitan yang utama adalah soal waktu sih, karena kan selain menjadi dosen, jadi pembina di situ dan juga menjadi di struktural di kepala bagian humas dan juga kerjasama di situ. Jadi waktunya itu kita kan seharian cuma 24 jam dan kerjanya cuma 8 jam ya. Bahkan saya pengen di situ sebenarnya satu hari itu bisa 48 jam kalau bisa semuanya itu bisa bisa terjamah di situ. Jadi ya mau nggak mau harus ada satu atau dua yang dikorbankan kayak gitu. Yang paling berkesan sih ya pas kemarin sih pas acara dinamika ya di situ ya. Nah, sampai nangis bapaknya. itu mungkin pertama kalinya saya nangis di depan orang banyak, di depan umum. Tapi iya sih. Tapi tiba-tiba keluar aja. Padahal saya udah nahan ya di situ, tapi ternyata nggak bisa di situ karena suasananya. Karena tak kira itu mati lampu di situ pas awal itu. Proyeknya berhasil. Logistik belum bayar listrik. Masa kampus sebesar Telkom mati lampu kayak gitu. Itu tapi ternyata terus tiba-tiba ada lilin, ada suara musik kayak gitu terus langsung ternyup di sini, tiba-tiba naik saja. Sebentar lagi ya guys. Ya macam-macam lah di situ. Misal di kelas nanti ada apa, nah itu biasanya itu yang pasti digibain ya di situ. Tapi nanti di aktivitas di luar kampus juga kalau dosen misal tahu sesuatu ya nanti digibain. Misalkan ada si A pasang sama si B, itu digibain. Ada si A sama si B itu pergi terus, nah itu digibain kayak gitu. Nah, salah satu yang sering digibain lainnya karena ini ya kadang mahasiswa masuk itu kadang tanpa permisi di situ masuk ke ruangan prodi gitu. Jadi kadang di beberapa dosen di situ yang menghibahkan itu dan ya kadang ada beberapa yang dimarahin. Tapi yang menarik lainnya kadang ini ya kalian kan sering ini ya misalkan mungkin ditegur atau mungkin dikasih nasihat sama ibu kaprodi di situ biasanya kadang ya cukup keras, nah itu kadang saya juga kasihan sama kalian. Kok ya jangan keras-keras ibu kayak kita kayak gitu. Jadi baik secara akademik nanti juga digibain misal yang jarang masuk, misal jarang ngerjain tugas, misal nyontek dan lain sebagainya itu pasti ya digibain. Di non akademik juga kayak gitu. Jadi misal permintaan mahasiswa nanti kayak gitu. Gimana Pak? Apakah sudah kan katanya tahun besok nih Pak? Ya nanti doakan saja. Pak, udah nggak Pak? Hah? Udah belum? Belum. Saya beneran kira Bapak ke Solo karena mau nikah. Iya
loh Mbak. Kayak Saya udah beneran mau bilangnya nyiapin karena itu. gitu. Iya. Isu-isu di 21 Bisa, bikin isu itu bohong gitu. Klarifikasi. Klarifikasi di isu itu bohong. Tapi doakan di tahun ini semoga. Amin. Nanti datang tapi ya perwakilan karena Lah saya enggak tahu dong Pak semua dong. ada series itu apa namanya? My Lecture My Husband. Nah, siapa tahu ada ya di situ. Bit. Makanya saya nggak lihat series itu karena takut nanti terjadi bener nggak lihat Berarti series itu. berarti Bapak pernah kayak apa namanya yang lihat misal nih Bapak lagi ngajar nih. Kayak lihat mahasiswa yang kayak, wah bisa juga nih gitu. Ada nggak Pak? Masa aku harus jauh dulu ya? Iya. Jujur Pak, harus jujur. Jujur Pak, jujur. Ya beberapa karena manusiawi ya. Iya. Beberapa kali pasti ada. Berarti Ya pastinya pas pengen pindah itu mikirnya kan juga panjang ya dan ada beberapa pertimbangan di situ dan kadang yang juga terutama itu kan mulai itu di bulan November ya jadi ya ada pengen jadi pindah atau enggak kayak gitu karena saya yakin ketika saya tes di CPNS itu mungkin 99% bisa keterima karena yang daftar cuman nggak terlalu banyak pas itu kayak gitu. Optimis banget Jadi kali ini aku lihat 99%. orang daftar CPNS optimis. 99% banget. Jadi ketika saya lanjut hampir pasti keterima di situ. Jadi makanya banyak pertimbangan di situ. Dan yang kadang yang membuat saya berat untuk pergi ya, yang pasti yang pertama karena jabatan ini ya struktural saya. Di situ kan ketika saya pergi berarti banyak meninggalkan kerjaan ke yang lainnya gitu dan nanti harus berganti gitu. Yang kedua adalah ya tentu saja mahasiswa di situ, terutama mahasiswa bimbingan skripsi saya di situ. Iya. Itu kan berarti harus saya tinggal di situ. Iya juga ya. Saya mohon maaf kepada mahasiswa bimbingan saya. Siapa nih? Ya semoga nanti dapat pembimbing yang lebih baik. Walaupun saya yakin nggak lebih baik dari saya. Kedua. Ya Pak, Saya dulu tuh kasihan pengennya Pak. ya minimal mengantarkan mahasiswa wali saya atau mahasiswa bimbingan skripsi saya sampai lulus di situ. Tapi saya takut nanti setelah kalian lulus kalian meninggalkan saya. Makanya pilih meninggalkan Iya, dulu. ada. Saya meninggalkan dulu. Daripada ditinggal. Iya. Iya, kultur. Pertama bahasa. Saya itu kalau dengar orang Purwokerto ngomong itu lucu. Saya pun juga Lucu kayak gitu. Karena dulu di samping kamar ini ya teman kamar kos saya pas di S1. Oh, pas Itu kan orang Purwokerto. Nah itu kalau ngobrol sama saya pakai bahasa Jawa biasa. Tapi kalau dia telepon sama keluarganya di situ pakai bahasa ngapak. Nah itu sampai sekarang masih terngiang di situ. Jadi pas di sini kalau dengar orang pakai ngapak itu ya kaget saya. Kaget malah lucu lah di situ. Tuh, terus yang kedua makanannya di situ. Saya kaget di sini adalah soto pakai sambal kacang di situ. Enak itu. Enak banget. saya belum pernah nyoba. Enak itu, Jadi Pak. soto pakai bumbu kacang, kemudian menemu mie ayam dan juga bakso pakai bumbu kacang. Tuh, ada. Nah itu, kan itu enak banget. Gimana? Jadi ada mie Iya. ayam, bakso pakai bumbu kacang. Sempat salah kaprah PWT kabupaten. Ya itu pasti. Dulu kan saya kira itu Purwokerto itu udah kabupaten, udah kota ya, udah kota sendiri. Tapi ternyata kok tulisannya Purwokerto di belakangnya masih Banyumas kayak gitu. Nah, oh Itu ternyata masih banyak sih Pak, banyak sih yang bilang. ya untuk sains data ya semoga ini ya semoga semakin maju dan di sini kan sudah banyak yang buka prodi sains data ya semoga nanti kita tetap bisa bersaing di situ dan mahasiswa kita semakin banyak yang masuk di situ termasuk inputannya ya tetap dijaga kualitasnya dan saya lihat di sini mahasiswa kita inputannya sudah bagus bahkan di beberapa prodi ya beberapa dosen prodi lain yang mengajar di kita mengatakan kalau mengajar sains data itu asik dan juga menarik kayak gitu. Jadi ya semakin maju dan semoga bisa menemukan pengganti saya di situ walaupun saya yakin tidak ada yang lebih baik. Iya, itu kan Ditunggu ya. besar kepala Ditunggu. juga. Deh, Untuk HMSD ya semoga kalau di extend ya semoga tetap semangat semuanya di situ walaupun sampai Desember semoga tetap semangat semuanya Jangan diingetin lagi dong Pak. dan dipikirkan ini ya dipikirkan skemanya kira-kira nanti kalau di extend itu seperti apa biar nggak banyak proker yang vakum di situ kasihan nanti yang mau belajar di situ. Pesan buat mahasiswa ya tetap ini ya tetap
belajar dan kalian boleh pinter tapi tetap ini ya, tetap dijaga untuk apa ya namanya, tingkah laku, karakter, etika. Jadi etikanya perlu dijaga juga ke dosen gitu. Jadi boleh santai tapi tetap menghargai kayak gitu. Jangan pakai PP kucing. Ya, kayak kucing. Kadang kayak gitu, karena bingungnya kadang mahasiswa itu username-nya kan nggak kelihatan di situ. Karena username-nya cuma titik atau apa kayak gitu. Nah kita kan nggak tahu ya, karena kita nggak menyimpan semua nomor mahasiswa kayak gitu. Dan setiap hari itu yang masuk itu kayak kita kayak customer service soalnya kayak gitu. Di orang pintar di Indonesia kan udah banyak ya, tapi yang beretika kan nggak banyak kayak gitu. Jadi saya izin pamit, mohon maaf kalau memang selama mengajar mungkin ada beberapa perkataan atau perbuatan saya yang menyinggung di situ. Kadang ada yang saya ejek atau mungkin saya terlalu keras dalam mengajar di situ. Nah saya mohon maaf di situ, tapi tujuan saya ya di situ untuk keperluan akademik di situ dan juga supaya kelasnya lebih hidup kayak gitu. Dan semoga teman-teman semuanya bisa sukses di masa mendatang di situ, bisa mendapatkan pekerjaan impian atau mungkin yang mau studi lanjut atau mungkin yang mau nikah semoga diperlancar juga kayak gitu. Tapi nanti kalau saya nikah saya silakan nanti kalian datang. Nanti saya. Intinya tinggalkanlah sejarah yang menarik di masa entah nanti masa studi atau masa kerja kalian. Jadi ketika kalian berangkat ke sini kan tidak dikenal oleh siapa-siapa ya. Tapi ketika kalian keluar dari suatu tempat di situ biar di situ bisa dikenang dan juga bisa dikenal oleh banyak orang di situ. Dan itu ya yang menjadi salah satu prinsip saya ketika saya kuliah atau ketika saya kerja di situ. Jadi datang tidak dikenal siapa-siapa, tapi ketika keluar kita bisa dikenang dan juga dikenal oleh banyak orang di situ. Dan kita dikenalnya bisa karena karya kita di situ, karya-karya kita, prestasi kita kayak gitu. Jadi pesan saya itu, dan jangan hanya memikirkan terhadap nilai. Banyak ya kemarin mahasiswa yang sering protes karena nilainya nggak dapet A, bahkan ada yang A itu masih protes loh karena cuma dapat 81 di situ. Di situ. Jadi nilai itu ya penting tapi bukanlah segalanya. Kalau saya bilang IPK itu adalah bukan segalanya, tapi cuman awal dari segalanya, karena untuk syarat administratif di situ. Jadi daripada hanya fokus ke nilaimu, bisa kamu perbaiki ke value-mu di situ. Gitu saja. Ke Solo jangan lupa main ke keraton. Cakep. Ke keraton pakai sepatu Nike. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan like.